Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebagaimana yang pernah saya utarakan bahwa saya akan menyampaikan tentang kisah-kisah tentang keajaiban basmalah. Ya tentu kisah-kisah yang akan saya sampaikan ini bukan cerita dusta dari saya atau bikinan saya, tapi akan saya bacakan dari sumbernya, yaitu kitab At-Tuhfatul Mardiyah fil Akhbaril Qudsiyah wal Ahaditsin Nabawiyah wal Aqaidit Tauhidiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Majid Ali Al-Adawi. Ya, saya bacakan ya. Saya bacakan secara tekstual ya, tidak saya ceritakan secara bebas, tapi saya akan bacakan secara tekstual langsung dari kitabnya. Faidatun, ini satu faidah. Fi ba'di syarahil mukhtasari anna Aba Muslim al-Khawlani kanat lahu jariyatun tusqihi sam walam yu'thir fihi. Dikisahkan di dalam sebagian syarah-syarah mukhtasar, sesungguhnya ada seorang tabi'in, seorang wali besar ya, seorang ulama juga dari kalangan tabi'in yang bernama Abu Muslim al-Khawlani. Beliau mempunyai seorang budak wanita yang bertugas untuk memberi dia minum atau makan. Budak wanita ini ya menuangkan racun di minumannya. Akan tetapi racun itu tidak pernah mempunyai pengaruh sama sekali. Syekh Abu Muslim al-Khawlani ini sering minum air yang diracuni oleh budaknya itu. Tapi beliau tidak terkena mudarat dari racunnya, ya. Artinya tidak apa-apa gitu. Fasa'alathu an dzalika. Faqala ma hamilaki ala dzalika? Qalat li'annaka sirta shaykhan kabiran wa dhahara syaibu fi wajhika. Lalu budaknya itu ya bertanya tentang yang demikian itu, kenapa sering dikasih racun tapi kok nggak kenapa-napa gitu, tidak keracunan, tidak mati. Lalu Syekh Abu Muslim al-Khawlani bertanya kepada budaknya, kepada pembantunya itu, apa yang menyebabkan engkau berbuat seperti itu? Lalu si pembantu berkata, karena engkau sudah tua wahai Syekh, dan udah ubanan. Ya, rambut kamu udah ubanan, wajah kamu sudah tua. Saya nggak mau ngurusin kamu lagi begitu. Fa'ataqaha summa qala inni aqulu inda kulli aklin aw syurbin bismillahirrahmanirrahim fala yadurruni syai'un. Lalu budak itu dimerdekakan oleh Syekh Abu Muslim al-Khawlani. Kemudian beliau memberikan alasan kenapa kok sering diracunin tapi nggak kenapa-napa, nggak mati dan tidak sakit gitu. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya aku mengamalkan, aku sering mengucapkan ketika akan makan atau ketika akan minum bismillahirrahmanirrahim, maka dengan izin Allah tidaklah memudaratkan aku sesuatu apapun. Ini kisahnya Syekh Abu Muslim al-Khawlani yang mengamalkan bismillahirrahmanirrahim setiap kali makan dan minum. Kemudian ada kisah lagi ya, yang dikisahkan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani.
anna sayyidana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu hasara qauman minal kuffari fi hisnin lahum. Berkisah tentang Sayyidina Khalid ibn Walid yang beliau adalah salah seorang jenderal yang besar dalam peperangan, ya, pernah mengepung satu kaum dari golongan-golongan orang-orang kafir, ya, dikepung benteng mereka dan mereka ditaklukkan, dikalahkan. Faqalu taz'umu anna dinal Islam haqqun fa'arina ayatan linaslama. Lalu kaum kafir yang ditaklukkan oleh Sayyidina Khalid bin Walid ini bertanya kepada beliau, engkau menyatakan bahwa agama Islam itu agama yang hak. Coba kasih kami satu bukti bahwa agama kamu itu adalah agama yang hak agar kami bisa masuk Islam. Faqala ihmilu ilayya sam al-qatil. Lalu beliau berkata, Sayyidina Khalid bin Walid, kalau begitu untuk saya buktikan bahwa Islam ini agama yang benar, agama yang hak, bawakan kepada saya itu racun yang mematikan. Fa'atau bihi fa'akhadahu wa qala bismillahirrahmanirrahim wa syaribahu falam yadurruhu. Lalu kaum itu pun memberikan racun itu kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Lalu diambil racun itu, diminum seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu diminum, kemudian tidak terjadi apa-apa. Artinya Sayyidina Khalid bin Walid ini enggak mati. Faqalu hadza huwa ad-dinul haq fa aslamu jami'an. Lalu kaum itu pun menyatakan bahwa inilah agama yang hak, lalu mereka semuanya masuk Islam. Ini adalah satu keajaiban basmalah, ya, yang diucapkan oleh Sayyidina Khalid bin Walid, yang beliau itu dengan karamahnya, dengan mukjizatnya basmalah tersebut, dengan izin Allah meminum racun dan tidak terjadi apa-apa. Ini salah satu cerita keajaiban, ya, yang terjadi pada sahabat Rasulullah. Tentu kita ya tidak harus mengamalkan seperti itu, kan gitu. Sudah. Lalu ada satu hikayat, qila inna imra'atan kana laha zaujun munafiqun. Dikisahkan ada seorang wanita, seorang perempuan yang mempunyai suami yang munafik. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Dan perempuan ini selalu mengamalkan bismillah. Dalam setiap aktivitasnya pasti dia mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal apapun, tentu yang sifatnya baik-baik, ya. Tidak boleh pada yang buruk-buruk, yang tidak baik. Faqala zawjuha la af'alunna ma akiduha bihi. Lalu si suaminya mengatakan, ya, bukan kepada istrinya, berkata kepada diri sendiri, ya, saya akan kerjain dia nih. Pengen saya kerjain dia, apain aja bismillahirrahmanirrahim. Narok barang bismillahirrahmanirrahim. Masak bismillahirrahmanirrahim. Suaminya nggak seneng, nggak demen. Kata suami, saya bakal kerjain dia. Fadafa'alaha surratan wa qala ihfiziha fawada'atha fi mahallin wa ghattatha. Lalu si suaminya ini menyerahkan suatu benda, satu bungkusan yang ada benda berharga di dalam bungkusan itu. Lalu si suami berkata kepada istrinya, tolong jaga ini baik-baik. Kemudian sang istri meletakkan di satu tempat yang aman, ditutup rapat. Faghafalaha wa akhadha surrata wa ramaha fi bi'rin fi dari. Lalu istrinya ini lama-kelamaan lupa, ya, lalai.
Ketika istrinya lalai, ketika istrinya tidak ingat, ketika dia lupa, si suami ini mengambil bungkusan tersebut, kemudian bungkusannya itu dibuang di sumur yang ada di rumahnya. Tsumma talabaha minha. Kemudian si suami ini meminta kepada istrinya, kemarin bungkusan yang saya berikan kepada kamu, yang saya perintahkan untuk disimpan dengan baik-baik, mana tuh? Sini, saya mau pakai, saya mau ambil, saya ada perlu. Faja'at ila makaniha wa qalat bismillahirrahmanirrahim. Fa'amarallahu ta'ala Jibril alaihi salam an yanzila sari'an wa yu'idat surrata ila makaniha fafa'ala. Fawada'at yadaha wa akhazatha. Mendengar suaminya itu meminta yang tadi diberikan kepada istrinya, kemudian si istri langsung menuju kepada tempat yang dia taruh barang tersebut. Lalu si istri mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun dengan cepat. Kemudian mengambil bungkusan yang dibuang ke sumur itu, dikembalikan ke tempatnya yang semula dengan cepat. Ya, dengan kekuatan malaikat ya, cepat. Tahu-tahu ya sudah ada di tempatnya semula. Lalu si istrinya ini, si wanita ini mengambil barang tersebut dan dia ambil ya. Dia ambil, dia kasih kepada suaminya. Ternyata memang sudah di situ. Fata'ajjaba zawjuha min dzalika ghayatal ujbi fataba ilallahi ta'ala min nifaqihi fataballahu alaihi. Nah, ketika melihat satu keajaiban tersebut, ya, itu benda sudah dibuang ke sumur, tahu-tahu kok ada lagi di situ. Ya, berkah tadi ucapan basmalah tersebut ya, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk ambil itu barang, taruh lagi tempat semua. Suaminya takjub, heran. Kemudian dia taubat kepada Allah daripada kemunafikannya dan Allah menerima taubatnya. Nah, akan saya bacakan juga tentang karomah, kemuliaan, mukjizat, keberkahan dari kalimat basmalah ini, bismillahirrahmanirrahim. Ya, satu tentang kemujaraban, tentang keistimewaan dan keberkahannya ya. Faidatun hukiya an ba'di akabiris salihin annahu asyara ila syai' Abi Bakrin as-Sarraj an yaktuba bismillahirrahmanirrahim sittami'atin wa khamsan wa ishrina maratan. Dihikayatkan, ada satu hikayat atau cerita dari sebagian orang-orang soleh yang besar. Sesungguhnya orang soleh tersebut itu memberikan satu isyarat, memberikan satu petunjuk kepada siapa? Kepada Syekh Abu Bakar As-Sarraj untuk menulis kalimat bismillahirrahmanirrahim sebanyak 625 kali. Wa dzakara anna man hamila hadza kasahullahu haibatan azimatan. Wala yaqdiru ahadun an yanalahu bisu'in biidznillah. Lalu orang soleh ini mengatakan kepada syekh tersebut, sesungguhnya siapa yang membawa kertas yang sudah ditulis tadi bismillahirrahmanirrahim sebanyak 625 kali, maka Allah akan memakaikan orang tersebut satu kehebatan yang besar. Maksudnya memiliki aura yang hebat begitu ya. Yang mana kalau orang tersebut sudah memiliki aura tersebut ya, dengan keberkahan surat bismillahirrahmanirrahim itu dengan keberkahan bismillahirrahmanirrahim itu, maka tidak ada seorang pun yang dapat
menyelakakan orang itu. Ditulis di kertas sebanyak 625 kali, kemudian kertasnya disimpan atau dibawa ya, ditaruh di tempat yang mulia, jangan di pantat kita ya, mungkin di kantong, di apa, dibungkus ya, untuk dijadikan satu azimah ya. Tentu ya kita harus berkeyakinan bukan kertasnya itu atau tulisannya itu yang memberikan tasir, tapi Allah ya. Itu boleh, sebagian ulama membolehkan ya, membuat azimat dari kalimat-kalimat yang mulia. Lalu si Syekh ini mencoba yang demikian itu dan ternyata mujarab dan berhasil. Ya, inilah salah satu kemuliaan, keberkahan dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Mungkin lebih banyak lagi ya, tapi hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita membiasakan bismillahirrahmanirrahim ini dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahannya. Ya, insya Allah dalam pertemuan yang akan datang, dalam konten yang akan datang, insya Allah saya akan membahas tentang hukum-hukum kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu tidak terlepas dari 5 hukum. Ya, insya Allah dalam konten yang akan datang, insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.